Wes tinggi wai, pulang kampung jualan ginseng. Jika timnas kalah lawan Arab Saudi hari ini. Salam Pancasila. Besok pukul 7 malam, Selasa 19 November 2024, kita akan menyaksikan pertandingan krusial antara timnas Indonesia melawan Arab Saudi. Setelah di kandang Arab Saudi, kita berhasil menahan imbang 1-1 dengan memasukkan gol lebih dulu. Ya. Kenapa saya bilang ini adalah pertandingan krusial? Yang pertama, pertandingan ini akan menentukan nasib Sintayong sebagai pelatih timnas Indonesia. Pelatih yang selama ini disayangi, dicintai dan dipuja-puji walaupun tidak berprestasi oleh para supporter fanatik timnas Indonesia. Ya. Yang kedua, pertandingan ini juga sangat menentukan posisi dan peluang timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Ya, ini hitung-hitungan detailnya. Peci merah, IQ tinggi. Jadi, timnas Indonesia sekarang berada di dasar klasemen dengan nilai 3. Selisih gol -5. Ya, sementara tim-tim lain nilainya 6. Hanya Jepang yang nilainya sempurna 13. Ya. Jika timnas Indonesia menang lawan Arab Saudi, maka nilainya sama-sama 6. Ya. Dan timnas Indonesia akan langsung melejit ke posisi keempat klasemen. Jika pertandingan lain hasilnya menguntungkan timnas Indonesia. Ya, kalau timnas Indonesia menang 1-0 melawan Arab Saudi, kita tidak bisa menggeser posisi Arab Saudi di peringkat 3. Kita di peringkat 4. Karena selisih gol Arab Saudi ini -1. Ya, sementara kita -5. Jadi kalau menang 6-0, ya, langsung kegeser tuh Arab Saudi. Kita di posisi 3, Arab Saudi turun ke posisi keempat. Posisi kedua masih ditempati oleh Australia dengan nilai 6. Ya, selisih golnya +1. Sementara Cina dan Bahrain itu peringkatnya di atas kita dengan nilai sama 6. Ya. Cina selisih golnya -8. Bahrain selisih golnya -5 sama dengan timnas. Ya. Hasil pertandingan lain akan menguntungkan timnas Indonesia. Contohnya Jepang melawan Cina. Di atas kertas Jepang menang. Jika benar Jepang menang, maka Jepang akan semakin kokoh di peringkat 1, tidak bisa digeser. Ya, memang wajar lah, memang timnasnya pemainnya bagus-bagus ya. Top lah. Ya, Cina akan tetap 6 nilainya. Otomatis selisih golnya ketambahan minus, maka akan dilewati timnas Indonesia. Lalu pertandingan antara Australia melawan Bahrain. Ya. Jika menang Australia, ya Australia tetap kokoh di peringkat kedua. Ya. Nah, Indonesia akan naik ke peringkat keempat. Jadi Jepang pasti menang lawan Cina. Hitungannya Australia juga pasti menang lawan Bahrain. Ya, walaupun 1-0 atau 2-0 atau setengah kosong lah. Ya. Tapi nilainya akan bertambah. Jadi peringkat satunya Jepang semakin kokoh. Ya. Australia berarti nilainya 9. Ya, Jepang tadi nilainya 16. Australia nilainya 9. Ya, nggak kekejar lah ya, selisih golnya dia berarti plus. Ya, lalu peringkat ketiga Arab Saudi. Ya, dengan nilai sama dengan Indonesia, tetapi selisih golnya berbeda. Kalau timnas Indonesia menang 1-0, berarti selisih golnya Arab Saudi -2. Timnas Indonesia jadi -3. Ya kan masih tetap aja selisih gol yang menentukan. Ya, makanya kalau bisa menang 6-0, maka timnas melewati atau menggeser posisi
Arab Saudi kan gitu ya kan. Kalau Bahrain sama Cina udahlah ya, kali ini mereka keok gitu. Ya cuman persoalannya, mampukah timnas Indonesia menang melawan Arab Saudi? Karena pada sesi pertandingan ini memang sangat menguntungkan buat timnas ya, main di kandang sendiri melawan Arab Saudi, yang mana Arab Saudi pernah ditahan imbang di kandangnya, dan timnas sebetulnya bisa menang waktu itu jika mempertahankan golnya ya, tapi kebales lah jadi 1-1 ya. Karena kondisi saat ini timnas Arab Saudi ini kayaknya sulit dikalahkan timnas Indonesia. Yang pertama adalah faktor pelatih. Ya. Pelatih timnas Arab Saudi ini Heinz Verve atau siapa gitu ya. Itu ternyata adalah pelatih Arab Saudi yang mampu mengalahkan Argentina pada Piala Dunia 2022. Tentunya kualitasnya jauh di atas Sintayong. Kalau materi pemain, saya rasa berimbang lah antara timnas Indonesia melawan Arab Saudi ya. Mungkin timnas Indonesia di atas kertas sedikit. Tetapi memang kondisi timnas Indonesia saat ini juga sangat mengkhawatirkan, terutama di lini belakang. Setelah Mees Hilgers dan Kevin Dijk tidak bisa main. Tapi mari kita lihat bersama hasilnya. Timnas menang, Sintayong bertahan. Timnas kalah, Sintayong out. Oke, merdeka!